Nah, baik, setelah siap, penampangnya sudah kita siapkan, sekarang kita gambar. Begini, berbeda dengan menggambar denah. Kalau menggambar denah kemarin tadi, kita menggunakan strategi 10 langsung 10 lantai terus dihapus, atau langsung menggunakan copy paste 10 lantai gitu ya. Nah, kali ini untuk tangga, itu saya sarankan kita membuat satu lantai dulu. Jadi lantai paling bawah dulu. Nah, itulah kenapa saya memosisikan plan view-nya ke lantai 1 atau 4 meter gitu ya. Kemudian untuk dimension cutting planes-nya kita kembalikan ke default-nya 0,1 meter. Sehingga nanti metodenya adalah buat dulu satu masternya, kemudian kita copy 10 lantai ke atas gitu. Tadi kita ingat dimensinya tadi adalah ini ya, 4 meter ya. Ini 4 meter dan 3,5 meter, lalu 1,2 meter. Baik, kita coba bikin yang 1,2 meter dulu. Ini tidak bisa ya, harus satu-satu ya. Ini kita replicate, Ctrl R, sejauh 1,2 meter ke arah sumbu Y, 1,2 meter, numbernya 1 saja, kita apply kan. Iya, kemudian untuk yang ini tadi 4 meter, sesuai dengan lebar tangga kita. 4 meter ke arah sumbu X, tapi minus, karena ke arah kiri ya. Minus 4 meter, kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita klik OK. Gitu. Kemudian ini langsung kita definisikan sebagai balok anak 3 tadi ya. Assign frame section, maaf. Frame section balok anak 3. Oke. Gitu. Oke, kemudian ini setelah itu perlu diketahui balok anak yang kita gunakan itu selain berada di elevasi lantai 1, kita juga butuh balok anak di elevasi 2 meter atau setengah dari lantai dasar ke lantai 1. Karena modelnya kan naik, bordes naik gitu ya. Nah, 2 meter ini untuk mempermudah kerja kita membuat grid baru saja. Edit grid, modify. Nah, ini kita buat add dulu, namanya Z bordes gitu. Ordinatnya adalah hanya 2 meter. Gitu. Klik OK, klik OK. Segitu. Nah, coba kita cek sudah ada belum gridnya. Ini 8. Oh, belum ada ya. Ya, kita cek kembali. 2 meter. Oh, ini 44. Nah, ganti jadi 2 meter. Gitu. Begitu, kita klik OK. Klik OK. Kita cek kembali. Nah, ini dia. Z elevasi 2 meter. Ini yang kita butuhkan. Jadi elevasi 2 meter, elevasi 4 meter itu lantai 1, lantai bordes dan lantai dasar, gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ingat tadi balok anaknya ini. Ini balok anak ini dibutuhkan di sini ya. Maka kita copy balok anak ini. Ini kita kontrol replicate sejauh minus 2 meter di arah sumbu Z karena turun. Kita apply, kita close. Nah, ini langsung muncul di sini. Nah, ini. Kemudian coba kita periksa apa yang terjadi. Nah, terlihat baloknya masih melayang. Nah, ini dia. Ini ya, baloknya melayang. Tentu saja ini salah. Kan tidak boleh ada suatu model yang dia tidak terkoneksi gitu kan. Kan emang nggak mungkin juga ada melayang. Artinya ternyata dia di lantai
di lantai bordes itu dia perlu ada, nah itu tuh, perlu ada balok induk, itu ya, ada balok induk yang ke arah sini dan balok induk yang ke arah sini. Gitu. Baik, mari kita tambahkan balok induknya. Diambil dari elevasi, maaf saya salah. Kita ambil dari elevasi lantai 1, maka balok induk dibutuhkan itu adalah balok induk ini dan balok induk ini itu dibutuhkan. Kemudian balok induk ini juga dibutuhkan. Gitu ya. Kita kontrol replicate. Kali ini sama minus 2 meter, kita apply, kita oke. Nah, terlihat sekarang, nah itu dia sudah jauh lebih masuk akal. Baloknya sudah ada, sudah ada pegangannya. Ada yang hilang ya. Ini ujungnya masih melayang ya. Nah, berarti kita butuh balok induk ini juga turun ke bawah. Sebentar. Oke, kita copy baloknya. Ini kita zoom in dulu biar gampang. Kita zoom in. Oke. Nah, ini kita replicate minus 2 meter ke bawah. Oke, sudah lengkap. Jadi itu sudah ada sudah ada yang kita butuhkan. Sekarang kita mulai mendefinisikan plat tangganya dulu gitu. Nah, kalau tadi kan sudah balok anaknya, sekarang plat tangganya. Define section, frame section. Sebentar. Nah, kalau tadi kita sudah mendefine balok anak, sekarang kita define plat tangganya. Berbeda dengan plat lantai, plat tangga ini tidak menggunakan shell karena nanti akan menyulitkan, bagi saya sih agak sulit ketika membaca outputnya bending moment untuk penulangan plat tangga. Maka di sini saya sarankan kita pakai pendekatan frame saja deh. Pakai frame. Jadi add new property. Nah, frame-nya gimana? Karena sesungguhnya tangga ini kita bagi dua, seperti dua bagian. Jadi tangga pertama itu adalah yang ke arah sini, separuh bordes, dan tangga kedua adalah separuh bordes yang ke arah atas, gitu. Dan memang dalam analisis strukturnya memang kayak gitu kan. Kalau kita hitung secara manual, kita anggap kan ini dari sini ke sini ketemu bending moment berapa, kasih tulangan. Kemudian dari sini ke sini ketemu bending moment berapa, kasih tulangan, gitu. Nah, atas dasar itulah saya menggunakan pilihan menggunakan frame. Plat tangga. Plat tangga ketebalan kita tadi 0,3 atau 30 cm dengan lebarnya adalah 2 meter. Seperti ini. Kita klik OK. Oke. Oke. Gitu. Nah, karena kita menggunakan frame sebuah garis, tapi dia satu garis itu kalau di extrude jadi lebarnya 2 meter, sesungguhnya kita akan menggambar dengan cara begini. Nah, ini dia, sudah saya gambar ternyata. Kita menggunakan garis as, gitu ya. Garis asnya kita gambar dari sini. Nah, dari sini ke sini ke bordes, kemudian lurus, terus kemudian dari bordes lurus, kemudian naik gitu. Jadi kita cuma gambar di garis as aja. Sehingga dari 4 meter ini, kita butuh titik-titik as dari lebar tangga ini. Karena ini 2 meter, otomatis asnya adalah 1 meter. Jarak dari sini ke sini adalah 1 meter, jarak dari sini ke sini adalah 1 meter. Nah, kita butuh titik itu. Apakah sudah ada? Belum. Jadi belum ada itu. Baik di elevasi lantai 1, nah kan ingat tangga kita yang sebelah sini ya. Tangga kita yang ini tuh nanti dikasih plat lantai. Jadi tidak void. Voidnya ternyata tidak selebar ini, tapi hanya selebar ini voidnya. Nah, tangganya di sini, maka kita butuh titik-titik. Nah, ini kita butuh yang balok anak yang ini. Itu pertama kita potong dulu menjadi terpisah antara yang ruang tangga dan yang bukan tangga. Caranya kita potong terhadap garis vertikal. Kita divide break at intersection ini, kita klik OK dan OK. Nah, ingat, maaf. Ini
Ini tadi kita butuh butuh titik-titik dengan posisi 1 meteran. Karena untuk titik garis as ini loh, garis as yang ini tadi. Nah, 1 meter, kemudian ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Otomatis paling gampang caranya adalah membagi 4 meter ini menjadi 4 sama panjang. Jadi dalam 1 meteran. Caranya, langsung kita edit lines, kita divide, break, divide to 4. Jadi menjadi 4 sama panjang, karena rasionya 1,0. Kita klik OK. Ini ya. Nah, ini. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi ketika kita potong menjadi 4, kita punya titik poin. Nah, ini loh. Poin ini nanti akan berguna untuk kita menggambar plat tangga. Sama halnya dengan ini, maka di sini juga butuh jadikan 4. Nah, kita edit lines, divide, ubah jadi 4, close. Ini sudah punya 4. Ini sudah jadi 4, nah sudah ya. Itu sudah 4, sudah 4. Lalu bagaimana dengan elevasi bordes? Bordes juga butuh. Bordes, mari kita di elevasi 2 meter ya, ini Z 2 meter. Ini juga kita butuh pecah jadi 4. Oh, yang ini belum potong, kita ginikan dulu. Kita divide, edit line, divide, break at intersection, apply. Kemudian yang ini dan ini itu kita potong menjadi 4 bagian. Gitu. Nah, padahal tangga kita itu nanti akan digambar mulai dari lantai dasar. Nah, problemnya lantai dasar kita belum ada titik. Tuh, tidak ada titik-titik untuk menggambar ke lantai. Maka strateginya apa? Strateginya adalah kita copy saja ini ke lantai dasar dengan tujuan ketika nanti plat tangga sudah terbentuk, maka ini akan kita delete atau ini saya sebut dengan dummy. Gitu ya. Nah, ini pada elevasi dasar atau Z sama dengan 0 ada. Ini cuma dummy saja. Kan kondisi sudah ada poin-poinnya seperti ini. Gitu. Nah, itu adalah strateginya. Sekarang kita mulai menggambar tangganya. Tangganya akan mulai dari arah kiri sini, kemudian naik ke bordes. Oh, maaf, bordesnya itu salah saya ya. Kita butuh satu balok tambahan, balok dummy tambahan. Balok itu adalah balok di ujung bordes yang lain. Jadi begini ceritanya. Agar kita bisa menggambar garis lurus di sini, itu kita butuh di sini tuh ada sebuah balok. Balok ini hanya imajinasi aja ini, tidak ada secara fisik, nggak ada. Sebetulnya kenapa butuh balok di situ? Itu hanya kita butuhkan untuk titiknya saja, poinnya saja, tidak sebagai fisik. Sehingga nanti kalau sudah tergambar, balok ini akan kita delete, gitu, kita hapus, karena itu hanya dummy. Nah, berapa jaraknya? Balok ini berada di 2,5 meter dari balok yang awal, seperti itu, Ca. Kita di elevasi bordes ya, bukan di elevasi 0 ya. Nah, ini kita zoom in dulu biar gampang. Zoom in. Nah, yang ini tadi kita replicate ke arah sumbu Y sejauh 2 meter saja. 2 meter, 2,5 meter. Apply. Nah, itu dia ya, itu adalah dummy-nya nanti. Gitu. Nah, sudah selesai. Yang kita butuhkan, mari kita menggambar tangga. Larilah ke lantai dasar. Gitu. Kemudian kita gambar menggunakan frame. Jangan lupa diganti menjadi plat tangga. Ini. Nah, di sini kita sudah punya nih. Ini 0, ini 1 meter, ini setengah, 3/4, dan 4 meter. Kita ambil di 1/4 kan, asnya kan 1 meter di sini. Gitu, di lantai dasar. Kemudian kita mau ke sini, tapi tentu saja tidak di lantai dasar, tapi naik ke lantai bordes. Caranya, pindahkan view kita ke lantai bordes. Nah, ini dia, kita naik sekarang di lantai bordes, pas ke ujung sini, bukan yang sini ya, tapi yang ini dulu, yang 2,5 meter tadi.
gitu. Nah, inilah bagian tangga miring. Jadi dia berawal dari elevasi 0, berakhir di elevasi 2, sehingga dia miring tangganya. Kemudian tangganya lurus selebar bordes sampai ke sini. Udah, kemudian kita klik enter. Nah, inilah dia tangga tadi, miring kemudian lurus. Itulah bagian bordes dan bagian tangga. Nah, selanjutnya kita mulai dari bordes, dari sini ya. Kita ke atas. Oke, kemudian naik ke lantai 1. Berada di sini dong. Bukan di miring, di sini. Nah, ini dia. Pas di 1/4. Klik enter. Escape, escape. Nah, ini sudah terlihat bentuk tangganya, gitu ya. Bentuk tangganya sudah terlihat. Nah, itu dia tuh. Tuh tangganya tuh ya. Ini tangganya nih. Gitu. Naik, lurus, lurus, naik. Seperti yang kita mau dari sini. Naik, lurus, lurus, naik. Jangan lupa kita akan hapus balok dummy di elevasi. Pertama kita hapus yang ada di lantai dasar dulu. Lantai dasar kita hapus, karena ini sebenarnya nggak ada. Hapus semua, delete. Cuman jangan lupa ini butuh dikasih, nah ini ya, ini tangga butuh dikasih pondasi. Maka kita kasih pondasinya, restrain. Pondasinya sendi. Seperti itu. Berhasil kah? Berhasil ya. Nah, ya sudah berhasil. Kemudian kita delete balok dummy yang di bordes tadi. Harusnya nggak ada balok di situ. Yaitu apa? Yang di delete adalah ini. Ini kan nggak ada sebetulnya. Jadi tadi tujuannya punya balok ini tuh hanya butuh untuk nyari titik saja sebetulnya. Seperti ini. Nah, begini. Sehingga pure ini tangga miring, terus bordes, bordes, tangga. Gitu bentuknya. Tidak ada balok lagi di sana. Seperti itu. Nah, sekarang setelah selesai digambar, kita cek dulu apakah model ini lepas apa tidak. Jadi hubungan-hubungan antar frame-nya lepas apa tidak. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, setelah tadi kita berhasil membuat tangganya satu set dari lantai dasar ke lantai 1. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita copy paste atau kita replicate 9 lantai ke atasnya. Nah, ini kayaknya lebih aman kalau kita cek dulu. Cek dulu maksudnya adalah gini. Siapa tahu ada yang frame-nya itu lepas karena tidak pas tadi titiknya misalkan ya. Coba kita running dulu apa adanya dulu deh. Tidak usah dipikirkan apa-apa. Yang penting cuma lihat dia ada yang lepas apa tidak. Nah, ini ya. Deformasinya ke arah dead, kita animasikan. Ini penting karena kalau misalkan ini ternyata ada yang lepas terus kita copy paste 10 atas gitu ya. Nah, terlihat tidak ada ya. Ya, ini berarti sudah tepat. Tidak ada yang lepas dari tangga kita. Kalau berarti sudah siap untuk kita copy 10 lantai gitu. Itu tips dari saya. Jadi itulah kenapa yang membedakan ketika awal saya membuat denah ini kan menggunakan cara langsung template 10 lantai tinggal di delete. Itu jauh lebih aman. Karena saya yakin tidak akan ada part yang terlepas. Karena kan sebelumnya sudah ada, cuma kita hapus gitu. Tapi kalau dari awalnya tidak ada, lalu kita gambar, itu ada resiko gambar kita itu tidak sempurna. Penggambarannya di software ini tidak sempurna, sehingga ada mungkin ujung-ujung frame tadi yang kita gambar tuh dia tidak menyatu, tidak tepat pada titiknya. Itulah kenapa saya sarankan cek dulu ada lepas apa tidak, baru kita copy 10 lantai ke atas. Mari kita copy 10 lantai. Caranya adalah select menggunakan frame section, plat tangga dan balok anak 3. Ditahan aja balok anak 3 dan plat tangga.
Kemudian di select seperti ini, kemudian di close. Kemudian kita replicate, Ctrl R, kita replicate. Sebentar, saya punya ide. Bagaimana kalau bebannya dimasukkan dulu aja deh, gitu. Ada beban mati tambahan itu begini ceritanya. Beban mati tambahan itu berasal dari anak tangga yang tidak kita modelkan, kita anggap itu jadi beban tambahan. Nah, hanya saja beban mati tambahan itu hanya ada pada bagian miring tangga, pada bordes nggak ada. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya tadi kita sudah copy 10 lantai, itu cukup merepotkan. Nah, mumpung baru satu tangga, kita bisa pilih secara langsung di sini, pilih hanya bagian miring tangga sini saja. Nah, gitu. Hanya bagian yang miring saja, itu yang kita beri beban frame load uniform distribute gini. Beban added besarnya adalah berapa tadi? Dari perhitungan tuh 3,55 kN per meter panjang. Ini dia, 3,55 kN per meter panjang. Kita klik apply. Nah, itu dia. Arahnya gravity. Gitu ya. Jadi kan memang beban anak tangganya itu nanti tambahan itu hanya ada pada bagian miring. Sedangkan bagian lurus tidak ada gitu. Nah, kalau mau gampang sekalian kita input kan beban hidupnya. Beban hidup berarti tinggal ini dipilih saja. Ini ya. Jadi atau kalau mau aman pakai fasilitas select property frame section plat tangga. Nah, ini beban hidupnya sebesar berapa? Peraturan bilang 4,79 km per meter panjang. Ini berarti dalam bentuk beban terbagi merata key live load sama dengan 4,79 kN dikali lebar tangga kita, lebarnya 2 meter tadi kan. Ini kan 2 meter tadi. Satu garis kan mewakili 2 meter. Kali 2 meter. Berapa itu? 479 kali 2 meter. 479 kali 2 meter. 9,58. Itu adalah live load-nya. Iya. Kita inputkan. Assign frame load. Distribute. Kemudian ini hati-hati live. Oh, belum ada lah. Mari kita input define load pattern beban live. Beban live, add new, klik OK. Assign frame load, distribute. Dari beban live besarnya adalah besar tadi ya, 9,58. Besar juga ya, 9,58 kN per meter panjang. Kita klik apply. Nah, ini dia. Hati-hati ya untuk input beban itu, hati-hati. Jangan lupa mengganti. Yang paling penting itu adalah tipe beban. Ini kayak tadi ya, assign frame load. Ini jangan lupa diganti ini sering salah di sini kan biasanya. Jadi lupa diganti dulu live, kemudian satuan diperhatikan, jangan sampai salah satuan. Karena satuan itu tidak cuma sekedar tulisan, tapi ada makna fisiknya gitu ya. Seperti ini, oke. Tangganya tidak lepas, beban sudah kita masukkan, beban hidup maupun beban tambahan. Nah, mari kita copy 10 lantai ke atas. Caranya property, select menggunakan property, pakai frame section, plat tangga dan balok anaknya sekalian. Jadi caranya pilih plat tangga, kemudian tahan kontrol, pilih balok anak 3. Select seperti ini. Kemudian kita kontrol replicate sejauh 4 meter sebanyak 9 kali ke arah atas. Gitu ya, ke arah sumbu Z. Apply. Oke, sudah. Langsung terlihat ini. Beban-bebannya sudah naik ke atas. Gitu.